Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan Maulida Ulfa dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar KD 3.5 yang berisi tentang nutrisi. Untuk lebih jelasnya, cek video berikut ini. Ada yang tahu mengapa kita membutuhkan makanan? Jawabannya, karena makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Yang pertama, kebutuhan energi. Energi dibutuhkan tubuh untuk setiap kegiatan seperti belajar, berjalan ke sekolah, membaca buku, dan lain-lain. Energi ini digunakan oleh tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Nah, 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 joule. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi harian. Yang pertama, ada usia. Semakin tinggi usia, maka semakin banyak kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, jenis kelamin. Setiap kebutuhan energi pada setiap orang itu berbeda, termasuk juga jenis kelamin. Nah, jika laki-laki biasanya banyak yang sering mengangkat beban. Nah, itu kebutuhan energinya juga semakin banyak gitu. Yang ketiga, tergantung dari aktivitas tubuh. Kalau hanya duduk, tidur, itu tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak. Tapi jika berlari, kemudian berjalan menaiki tangga, itu butuh kebutuhan energi yang lebih banyak. Kemudian indeks massa tubuh itu juga mempengaruhi. Yang kelima, kondisi kesehatan setiap orang itu berbeda, juga kebutuhan energinya juga pasti berbeda. Yang keenam, tinggi badan seseorang. Keseimbangan energi. Keseimbangan energi ini dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Maka dalam kondisi ini, berat badan akan cenderung tetap. Tetapi, jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Artinya, jaringan tubuhmu akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut, yakni akan menyebabkan kelebihan berat badan. Yang terjadi sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk dalam tubuh, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Artinya, tubuh akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan. Hal inilah yang dapat menurunkan berat badan. Kemudian, apa sih formula menjaga berat badan agar tetap ideal? Caranya adalah dengan menjaga kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Maksudnya, menjaga pola makan dan aktivitas tubuh secara teratur agar berat badan cenderung ideal. Cara menyusun menu makanan seimbang sesuai kebutuhan energi. Pada keadaan normal, tubuh membutuhkan 30 kilokalori per hari setiap 1 kilogram berat tubuh. Kemudian, tubuh juga mengonsumsi 3.500 kilokalori untuk menyimpan 500 gram atau setengah kilogram lemak. Contoh perhitungannya, jika diketahui berat badan Tiwi sama dengan 35 kilogram, berapa kalori yang dibutuhkan Tiwi per hari? Yang kedua, berapa kalori yang harus dikurangi jika Tiwi ingin menurunkan berat badan 1 kilogram dalam 1 minggu? Jawabannya, untuk yang A, berat badan dikali dengan jumlah kalori yang dibutuhkan per hari. Nah, dimasukkan berat badan Tiwi sama dengan 35 kg. Dikalikan dengan jumlah kalori yang dibutuhkan per hari sama dengan 30 kilokalori per hari. Maka jika dikalikan sama dengan 1050 kilokalori per hari. Untuk jawaban yang B, 1 kg lemak sama dengan 7000 kilokalori. Maka untuk menurunkan berat badan,
yaitu 7.000 kilokalori dikali 1 minggu. Nah, 1 minggu kan ada 7 hari. Jadi 7.000 per 7 hari sama dengan 1.000 kilokalori per hari. Jadi, kalori yang harus diturunkan itu 1.000 kilokalori. 2. Jenis nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Makanan yang kita konsumsi haruslah mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Tahukah kamu mengapa karbohidrat, lemak, dan protein perlu dicerna terlebih dahulu oleh tubuh, sedangkan air, vitamin, dan mineral bisa langsung terserap oleh tubuh? Jawabannya, karena karbohidrat, lemak, dan protein mengandung karbon, sedangkan air, vitamin, dan mineral tidak mengandung karbon. Yang A, karbohidrat. Tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori, sama dengan 17 kilojoule. Fungsinya sebagai sumber energi. Nah, contohnya karbohidrat yang terdapat pada bahan makanan ada roti, umbi, beras, jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain. B. Lemak. Tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori, sama dengan 38 kilojoule. Fungsinya sebagai sumber energi, sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, sebagai penyimpan cadangan makanan, sebagai pelarut beberapa vitamin A, D, E, dan K. Lemak itu ada 2, ada lemak hewani dan juga lemak nabati. Lemak hewani terdapat pada daging ayam, daging kambing, daging ikan, susu, dan juga keju. Sedangkan lemak nabati terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti alpukat, kacang-kacangan, kedelai, dan lain-lain. C. Protein. Tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori, sama dengan 17 kilojoule. Fungsinya sebagai pertumbuhan, kemudian mengganti sel-sel yang rusak, berperan dalam reaksi metabolisme, dan juga sebagai sumber energi. Sama seperti lemak, protein juga dibagi menjadi 2. Ada protein hewani dan juga protein nabati. D. Vitamin. Fungsinya mempercepat reaksi dalam tubuh atau biokatalisator dan juga berfungsi sebagai pelindung dan regulator kerja tubuh. Vitamin ini terdiri dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. E. Mineral. Berfungsi untuk membangun sel, untuk membantu reaksi kimia, untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan memelihara tulang. Unsur makro dari mineral ini adalah natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klorin, dan sulfur. Sedangkan unsur mikronya ada mangan, zinc, cuprum, kemudian kobalt, krom, dan timbal. Mo itu timbal ya. Nah, apa itu unsur makro? Unsur makro itu adalah unsur yang banyak dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan unsur mikronya itu hanya dibutuhkan sedikit saja untuk tubuh, gitu ya. F. Air. Berfungsi sebagai pelarut berbagai jenis bahan makanan. Kemudian, sebagai medium berbagai reaksi kimia. Yang terakhir, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Pada materi nutrisi ini, kita bisa belajar bahwa terciptanya kerja tubuh yang seimbang bermula dari keterpaduan antar komposisi zat makanan yang saling melengkapi fungsi. Nah, begitu juga kerjasama dalam kehidupan kita. Semua akan berhasil dengan sempurna jika antar anggota saling bahu-membahu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Cukup sekian materi dari Ibu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam semangat!